Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nika akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan penyebaran wilayah pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Bani Umayyah ini diambil dari kakek buyutnya yaitu Muawiyah bin Abu Syam bin Abu Manaf. Nah, kenapa Muawiyah bisa jadi khalifah pertama? Karena waktu kekuasaan Khalifah Khulafaur Rasyidin, Ali wafat karena terbunuh, maka dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu Hasan mengundurkan diri, maka dipilihlah oleh orang Madinah untuk Muawiyah yang menjadi khalifah selanjutnya. Kekuasaan ini diambil karena satu-satunya jalan untuk perdamaian umat Islam, karena waktu itu pada masa Ali umat Islam itu saling memberontak, maka dipilihlah Muawiyah sebagai khalifahnya. Nah, Muawiyah adalah khalifah terbaik setelah Ali karena Muawiyah ini orang terkenal soleh dan bijaksana. Namun ada juga buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang Syiah bahwa Muawiyah itu orang jahat yang telah mengambil kekuasaan si Khalifah Ali. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyebaran wilayah. Nah, awalnya Bani Umayyah ini hanya berpusat di Damaskus pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Namun karena semakin diluaskan, mereka memperluas di daerah Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Banyak kemajuan-kemajuan pada bidang bahasa, sejarah, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Karena banyaknya perkembangan di bidang-bidang, masyarakat di daerah sana, masyarakat di daerah Andalusia tertarik untuk masuk Islam. Tertariknya itu karena pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Bani Umayyah. Yang pertama, mereka membangun sekolah-sekolah, membangun masjid, membangun perkembangan seni gitu. Terus sama karena ada kekuatan militer yang kuat, maka masyarakat di sana itu sangat tertarik untuk masuk ke agama Islam. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke bagian strategi dan kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah. Jadi, ketika pada masa Bani Umayyah ini berkuasa, banyak keberhasilan yang dicapai oleh umat muslim, baik itu dengan wilayah kekuasaan, perpolitikan, dan perkembangan ilmu. Nah, Bani Umayyah ini juga menjalani hubungan dengan daerah-daerah tetangga dengan menyebarkan ilmu, pengetahuan, atau ilmu pendidikan Islam. Perkembangan Islam pada Bani Umayyah pertama ini adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan sebagai khalifah pertama. Dia menetapkan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini diantaranya adalah yang pertama adalah memperluasnya wilayah Islam. Memperluas wilayah ini ada 3 wilayah rata-rata Islam yang subur. Di antaranya yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Nah, kebijakan yang kedua ini adalah membentuknya departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam dan memberikan misi ke beberapa wilayah, di antaranya India, Indonesia, Afrika Utara, Cina, dan lain-lainnya. Nah, kebijakan yang ketiga adalah ada beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan. Orang-orang Bizantium ini untuk dipekerjakan kepada pemerintahan Islam. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menetapkan beberapa monumental pada masa pemerintahannya. Di antaranya yaitu yang pertama ada
pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, mata uang yang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontakan. Alhasil pemerintahan menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. Yang ketiga adalah kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebanyak 12.000 pasukan ke Eropa. Nah, jadi khalifah-khalifah ini menetapkan momental atau kebijakan-kebijakan agar itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi Khalifah Bani Umayyah. Sebagai peletak pondasi Bani Umayyah untuk menjadi kuat dan sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Sumantri Krisnahadi. Saya akan melanjutkan materi yang kelima. Yang kelima itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan dari masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya dan hingga saat ini masih digunakan sebagai rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari masa modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar banyak di bidang keilmuan lainnya. Yang pertama itu ada ilmu agama, dan yang kedua itu adalah ilmu bahasa. Yang ketiga ada ilmu filsafat, yang keempat ada ilmu kedokteran, dan yang kelima adalah ada ilmu kimia. Selanjutnya yang keenam adalah ilmu fisika, yang ketujuh ada ilmu astronomi, dan yang kedelapan adalah ilmu sejarah. Yang keenam itu adalah melemahnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Umayyah sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai dengan 724 Masehi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan ketentraman dan kedamaian berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang kepentingan etnis politik, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung kepada hidup kemewahan atau hidup dengan gaya kemewahan dan tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya. Kerusuhan terus berlanjut sampai kepada pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai pada tahun 743 Masehi. Buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Muradi, di situ dijelaskan sebab-sebab kemunduran masa Bani Umayyah. Di antaranya yang pertama itu adalah khalifah yang bersifat absolut. Yang kedua itu adalah gaya hidup mewah para khalifah. Yang ketiga, tidak adanya sikap tegas mengenai pengangkatan atau pemilihan khalifah. Yang keempat itu banyaknya pergerakan pemberontakan. Selain itu, pada proses melemahnya masa Daulah Bani Umayyah ini juga memiliki dua faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internalnya itu pada masa Daulah Bani Umayyah berkuasa, mereka memiliki kekuasaan yang luas, tetapi tidak melakukan hubungan komunikasi yang baik. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu introversi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah berawal pada masa Umar II berkuasa dengan baik dan lunak. Pada masa itu Al-Khawarij dan si Syiah tidak memusuhinya, namun
pada saat si Umar II wafat, barulah mereka melakukan pergerakan pemberontakan sehingga pada tahun 446 Masehi agar mereka dapat memproklamirkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.